Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal naqsifu bil haqq 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiqun walakumul wailu mimma tasifun. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkan yang batil. Maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap, dan celakalah bagimu disebabkan kamu mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak layak untuk disandangnya. Al-Quran surat yang ke-21, surat Al-Anbiya ayat 18. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, kita akan tadaburi surat yang ke-21 ayat 18, yakni berbicara tentang perlawanan antara yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur aduk antara yang hak dengan yang batil. Semenjak manusia pertama diciptakan, itu sudah berlawanan dengan yang batil. Bapak boleh baca Nabi Adam, siapa lawannya? Iblis, ya kan? Sampai mempengaruhi Nabi Adam dan Hawa yang berada di dalam surga. Jadi iblis laknatullah. Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh sudah bertemu dengan kebatilan. Nabi Nuh berada di posisi yang hak. Anak, istrinya dan kaumnya mayoritas berada di pihak yang batil, antara yang hak dengan yang batil. Setelah Nabi Nuh ada Nabi Hud, juga berhadapan dengan umat yang disebut dengan kaum Ad. Ya, Nabi Hud adalah presentasi dari yang hak, kaumnya kaum Ad yang batil. Setelah Nabi Hud ada Nabi Soleh. Nabi Soleh juga berhadapan dengan orang-orang yang batil, yang disebut dengan kaum Samud. Sampai ke bawah, Nabi Musa juga menghadapi kaum yang batil, yaitu Fir'aun dan konco-konconya. Mau dibawa kemana? Bahwa Nabi Muhammad SAW juga berhadapan dengan yang batil, mulai dari Abu Lahab, mulai dari Abu Sufyan, dan banyak lagi Abu Jahalnya. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, Allah turunkan surat yang ke-21 ayat yang ke-18 untuk meyakinkan kepada Nabi Muhammad, selama ini sebelum beliau diutus, itu antara yang hak dengan yang batil itu selalu berperang. Ya, selalu berperang, dan itu dimenangkan oleh yang hak. Itu siapa? Nabi Adam berhadapan dengan
Iblis laknatullah. Iblisnya menjadi penghuni neraka. Nabi Adam diajar bagaimana cara bertobat. Sehingga lahirlah ayat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Hud diselamatkan, umat yang batil dihancurkan. Nabi Soleh diselamatkan, kaum Samud dihancurkan. Nabi Musa dan pengikutnya diselamatkan, Fir'aun bala tentaranya, pasukannya dihancurkan. Nabi Muhammad diselamatkan, ya kan? Abu Lahab, Abu Jahal dihancurkan. Jadi apabila berhadapan antara yang hak dengan yang batil, yang bisa dipastikan yang menang itu adalah yang hak. Maka itu wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Cuman tinggal kita mendatangkan, perjuangkan yang hak itu. Walaupun pajak dikorupsi, beli untuk mobil Robicon kan, nah tetap juga lah bayar pajak. Karena orang bayar pajak, orang bijak bayar pajak. Karena katanya masih banyak pegawai pajak yang belum beli Robicon gitu ya. Tapi lawan gitu. Apalagi yang 300 triliun. Kalau ditumpahan ke Kota Padang, wah 300 triliun itu mewah. Ya kan? Tetap yang hak antara yang batil itu kan tetap. Cuman kita disuruh datangkan yang hak itu. Wa qul jaa. Ya kan? Jaa itu datangkan. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ini sebenarnya Bapak Ibu, yang menghancurkan yang batil itu tugas Allah, Pak. Ya, itu pekerjaan Allah. Jadi Allah akan menghancurkan kebatilan itu dengan kebenaran. Jadi Allah lemparkan, Allah datangkan kebenaran, lalu kebenaran itu berhadapan dengan kebatilan, yang batil itu langsung hancur, musnah, cuman menunggu waktu. Ya kan, kalau diibaratkan seperti benda keras dilemparkan ke benda yang lunak. Yang lunak itu hancur. Yang keras itu adalah yang hak, yang lembek itu adalah yang batil. Jadi begitulah caranya. Ya kan? Karena itu Allah mengatakan apabila saatnya bal naqsifu bil haqqi alal batil. Kami lontarkan, kami lemparkan yang hak kepada yang batil, lalu yang batil itu menjadi hancur. Kalau sudah hancur dia menjadi lenyap, ya kan? Nah, itulah kekuatan Allah. Nah, Nabi Muhammad di waktu menghadapi kebatilan-kebatilan itu 13 tahun periode Makkah, lalu Allah ingin tanamkan kepada beliau bahwa apa yang kamu hadapi ini masih ada yang maha kuat di belakangmu, yang akan mendukungmu, itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemarin ada di kilometer 50 yang peristiwa yang sama. Ada pembunuhan di siapa namanya yang bintang 2 ini siapa namanya? Sambo, siapa deh Pak ya? Mau pura-pura lupa lo tadi sebenarnya itu. Nah, sama kan? Persis sama. Di kilometer 50 hilang CCTV. Ya kan? Ada pembunuhan, ada yang dimasukkan ke penjara. Ya kan? Ada ya macam-macam lah. Ya, kasus Sambo sama, persis. Ya kan? Ada yang masuk ke penjara, di sini juga ada yang masuk penjara, cuma bedanya yang kilometer sudah keluar dari penjara, ini masih dalam penjara, kayak itu aja. Itu persis Pak, persis sama. Dan itu cuma tidak sampai 1 tahunan. Jadi kadang-kadang Allah ada cepat menghancurkan kebatilan itu, ada yang punya waktu agak tenggang sedikit. Jadi bukan sekali langsung berhadapan dengan hal batil dengan yang hak, langsung bin salabin kalah yang hak gitu. Sedang film saja enggak gitu Pak. Ya, bagaimana lakonnya, bintangnya itu berjuang dulu Pak. Udah hampir separuh mati, lalu luka lah, koma segala macam, bangkit, lalu bisa menang. Ya kan? Coba bayangkan kalau film Pak, pas
main langsung menang, enggak asik bapak-bapak ibu. Jadi kadang-kadang memperjuangkan yang hak tuh kadang-kadang asik juga Pak, ya, untuk menunjukkan bahwa kita punya kekuatan sebenarnya untuk berjuang melawan kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Itu janji Allah. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap, akan musnah. Tinggal menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ingat, di waktu perang Uhud Nabi pernah tidak dimenangkan oleh Allah di waktu melawan kebatilan. Pernah. Perang Uhud batil dengan hak berhadapan, langsung dipimpin oleh Rasulullah. Dua penyebabnya. Satu, karena tidak taat kepada Rasul. Jangan turun dari Bukit Umamah ini kecuali sudah perintah, tapi mereka turun. Yang kedua, karena melihat harta rampasan perang, keserakahan. Jadi penyebabkan Allah tidak menangkan yang hak kalau kita tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya, kalau keserakahan sudah muncul di mana-mana. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.